Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat merupakan ibadah pokok seorang Muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisap adalah salat. Jika baik salatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk salatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu, kita perlu total dalam melaksanakan sholat agar pahala sholat menjadi sempurna, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini 7 kesalahan memakai pakaian saat sholat yang perlu dihindari seorang muslim. Yang pertama adalah busana yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat dengan menggunakan kamisah, jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, pergilah kalian bersama Abu Jam ibnu Huzaifah dengan kamisah ini, dan bawalah kepadanya anbijannya, jenis baju yang tebal dan kasar. Karena sesungguhnya kamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup atau tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jauhkanlah dariku karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Saleh dan kitab Al-Libas. Al-Kastalani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian saat sholat. Yang kedua adalah sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu lalu datang. Kemudian beliau menyuruhnya pergi kembali. Ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan dia berwudu lagi? Beliau berpaling lalu berkata, orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang isbal, yaitu ketika sarung atau celananya menutupi mata kakinya. Hadis riwayat Abu Daud dalam Kitabul Libas, Imam Ahmad dan An-Nasai. Kemudian Imam Nawawi berkata, sanadnya sahih menurut kriteria Imam Muslim. Kemudian yang ketiga adalah sholat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana? Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdil Bar berkata dalam kitab Al-Tahmid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan sholat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum, dan menggunakan siwak. Lalu yang keempat adalah kemeja atau pakaian pendek yang tersingkap sewaktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga memakai kemeja pendek ketika sholat. Pada saat rukuk ataupun sujud,
Kameja yang semula menutupi celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada saat itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang rukuk atau sujud bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju atau menyingsingkan dan rambut atau menjalinnya." Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Shalah. Yang keenam, kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun." Kemudian yang ketujuh, baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya, sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung atau ikatkan kainmu mulai dari di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari dalam Kitabus Shalah. Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Syekh Al-Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan 2 musibah. Musibah yang pertama adalah bahwa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir, sedangkan kaum muslimin memang memakai celana, akan tetapi model celana yang lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Musibah kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun seorang hamba yang sedang melakukan sholat harus berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah ketika sedang sujud bersimpu di hadapannya. Ketika dia mengenakan celana ketat, kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya akan terlihat dengan jelas. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah jenis pakaian yang tidak boleh dipakai saat kita sholat. Semoga kita terhindar dari itu semua. Demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.